Assalamualaikum Kupang. Rasanya tak cukup untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika saya berhasil menginjakan kaki di bumi Eltari, Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT ini. Provinsi yang dahulu disebut Pulau Sunda kecil ini sejak lama sudah menjadi perhatian dunia. Harumnya aroma cendana dari timur, pesonanya telah mampu mencapai negara-negara di Timur Tengah, Tiongkok maupun Eropa. Nah, sekarang kami sedang menuju kota Soe, yang berjarak sekitar 109 km atau 2 jam perjalanan dari kota Kupang dengan menggunakan mobil. Jalan yang berkelok-kelok di sepanjang perjalanan cukup membuat kepala pusing bagi yang tidak biasa dengan medan seperti ini. Beruntung, saya sudah menyiapkan stamina ini dengan baik. Nah, ngomong-ngomong tentang stamina, rasanya tidaklah seberapa jika saya dibandingkan dengan para da'i ataupun ustadz yang akan saya temui sekarang ini. Para da'i yang harus melakukan perjalanan ke pedalaman daerah-daerah terpencil di seantero provinsi ini. Mereka yang berjalan berkilo-kilometer, mengajar ngaji dan bermalam tanpa terangnya lampu listrik. Nah, di kota Soe ini ada seorang da'i yang sudah puluhan tahun mewakafkan dirinya untuk syiar Islam. Ustadz Hudri Chandra. Laki-laki kelahiran Banten, Jawa Barat ini mulai berlabuh di NTT sekitar tahun 80-an. Saat itu hingga sekarang, aktivitas Ustadz Hudri masihlah sama, keluar masuk desa terpencil yang letaknya jauh di atas bukit. Dan hari ini, sang Ustadz akan kembali melakukan perjalanannya ke sebuah desa terpencil, yakni Desa Mauleum, Kabupaten Timor. Seperti biasa, Ustadz Hudri menyiapkan beberapa perlengkapan seperti buku dan Al-Quran sebagai bahan pengajaran. Tak lupa baju koko putih pun disiapkannya. Sebelum berangkat, 1-2 nasihat pun disampaikannya untuk para anak-anak yatim binaannya yang baru saja pulang dari sekolah. Saya Hudri Safi Chandra, berasal dari daerah Banten, tepatnya di Kecamatan Menes, Pondok Pesantren Mataul Anwar, Kabupaten Pandeglang. Dikirim ke sini sekitar tahun 1993. Pada saat itu kami ber-6 orang. Tetapi karena barangkali keadaannya seperti ini, mereka banyak yang kembali ke daerahnya, kemudian yang bertahan hanya. Alhamdulillah saya dengan Pak Abdul Holik di OIKAP sana. Dan ini adalah salah satu tempat namanya OI Besa yang dulu pernah ditempatkan di sini salah seorang da'i, teman saya yang dari Banten juga, yang mana beliau namanya Odon Firdaus yang sekarang bertugas di Tanjung Lesung. Tapi karena melihat betapa di sini memerlukan banyak sekali membutuhkan istilahnya ajaran-ajaran agar mereka itu mantap dalam mentalnya. Tetapi para ustadz, para dai itu jarang. Ada orang sini mereka orientasinya ke PNS. Jadi banyak sekali yang kita kirim ke sana. Sesampainya ke Jawa pulang kembali ke sini tidak mau mengabdikan ilmunya, tetapi mereka ingin PNS begitu. Alhamdulillah saya walaupun di Dewan Dakwah tetapi Allah atau umat mempercayakan kepada saya berbagai kegiatan di Soe, di Kabupaten Ters ini. Karena itu saya manfaatkan untuk selalu berkeliling di antaranya ke tempat ini untuk melihat sekaligus memberikan sedikit pemahaman agar mereka tetap dalam agamanya setiap Jumat. Jadi saya itu penuh sekali jadwalnya setiap pergi ke kampung-kampung itu untuk mengisi khutbah. Karena perlu diketahui, imam di sini
sakit kepala aja kadang-kadang itu Jumatan libur. Jadi saya harus betul-betul datang ke tiap-tiap masjid, apakah imamnya ada atau tidak, itu saya harus standby. Kami pun memulai perjalanan ke Desa Maulem sekitar 1 jam dari kota Soe. Melintasi hutan dan jembatan besi yang dasarnya sudah lumayan rusak. Ada beberapa bagian jembatan yang sudah berlubang dan ditutupi beberapa batang kayu yang masih berpaku. Sehingga kalau tidak hati-hati, mobil atau kendaraan sejenis bisa bocor. Kondisi medan yang mulai berat pun kami jumpai ketika melintasi sebuah sungai yang cukup luas namun kering. Isinya hanya batuan dan batang-batang pohon tua yang rapuh dan terbawa arus air. Allahu Akbar. Di sini kemudian ujian itu datang. Salah satu ban mobil kami pecah, sementara alat dongkrak yang kami bawa rusak. Dan kami berada di tengah hutan yang masih jauh dari perkampungan. Satu-satunya harapan menunggu ada warga kampung yang melintasi daerah ini. Cukup lama menunggu, akhirnya sebuah angkutan pun tampak dan berhenti. Ustadz Hudri dengan kepiawaiannya berbahasa daerah setempat meminta pertolongan pada sang supir dan gayung pun bersambut. Alhamdulillah kami pun bersyukur hidup di negeri ini yang rakyatnya ramah dan penyayang. Terima kasih. Saya cerita dulu, omong dulu sedikit. Jadi terima kasih banyak. Ya. Menolong kami. Mau kerja juga. Sesaat kemudian kami melanjutkan perjalanan. Sambil menyusuri jalan yang pinggir-pinggirnya berdiri rumah adat beratapkan daun lontar yang sudah kering. Kami pun tiba di Desa Mauleum. Sekelompok warga yang juga jamaah Masjid Al-Qadar Oebesa ternyata sudah berbaris menyambut. Fatoni, Assalamualaikum. On meleko. Ini sehat-sehat tuh. Gimana sini mau ini apa kabar keluarga? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini saya berada di Oebesa di mana menjadi binaan saya sebagai Dewan Dakwah. Dan pada hari ini saya sebagaimana biasa kalau Jumat saya melihat mereka. Dulu masjid ini waktu saya ke sini masih bebas. Kemudian alhamdulillah dengan doa, dengan perjuangan, dengan kerajinan para jamaah semua, sedikit demi sedikit ini sudah menjadi badan. Sekarang alhamdulillah air juga sudah masuk
Waktu itu air masih, masya Allah, kekeringan sekali. Tapi sekarang dengan adanya apa itu air dari mana air? Dari Jakarta ya. Sungguh kami tidak mengira dalam tradisi warga ini adalah penghormatan tertinggi bagi tetamu. Assalamualaikum. Lihat yang sekolah ya. Ada sekitar 100 kepala keluarga muslim di desa ini. Dalam perkembangannya, sebagian warga lokal masuk Islam melalui proses pernikahan. Dan tentu saja karena peran syiar para dai pedalaman seperti Ustadz Hudri ini. Nah, yang membuat saya bahagia, para jamaah ini begitu ikhlas datang ke masjid meski sebagian dari mereka berasal dari kampung yang berjarak belasan kilo jauhnya. Inilah jamaah Webesa, salah satu desa yang sangat jauh dari perkotaan, tetapi mereka bersemangat sekali setelah dai datang ke sini. Dan mereka mengharapkan sekali karena mereka adalah ingin sekali mendalami agama Islam sebagaimana tadi saya sebutkan tadi, bahwa dulu kita malas-malas untuk datang ke masjid, tetapi setelah adanya para dai, kemudian juga ada Pak Odon sebagai dari Dewan Dakwah, kemudian juga saya sendiri, mereka bersemangat untuk terus memasuki agama Islam dan juga akan bertambah jamaahnya. Ini salah satu di antaranya garapan Dewan Dakwah yang dari sekian 23 masjid yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini, salah satunya garapan saya dengan Pak Odon di Dewan Dakwah sejak tahun 1993 dengan berbagai usaha dan kegiatan-kegiatan untuk mereka selalu melaksanakan kegiatan dalam amal ibadah Islam. Ini siapa? Darmiati. Ini Darmiati, Darmi. Nah, ini siapa namanya? Hah? Namanya Darmiati Isu. Lano. Kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 SD. MI. Iya. Mengaji di sini. Mengaji. Sudah Iqra atau sudah Al-Quran? Iqra. Coba surat apa yang hafal? Al-Ikhlas tahu? Kudu. Hafal? Coba. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lain coba yang lain. Apa namanya? Ini siapa namanya? Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi sebagai perhiasan bagi kehidupan dunia, termasuk di dalamnya harta dan anak-anak. Seperti firman Allah yang tercatat dalam surat Al-Imran ayat 14, bahwa anak adalah karunia dan hibah dari Allah. Anak adalah penyejuk pandangan mata, kebanggaan orang tua, sekaligus perhiasan dunia. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Saya bersama anak-anak binaan saya yang sama di tempat masjid yang ini tempatnya, rumahnya jauh-jauh. Yang ini siapa? Kok kan sekau? Dewi Maron ini. Rumahnya di mana? Malena. Jauh-jauh ya. Berapa kilo? Oh ya, ini antara lain salah satu yang terjauh sekira 7 kilo dari Arjana. Datang ke sini dengan berjalan kaki, mereka bersemangat ikut neneknya juga ya. Ikut nenek Noha ya, jalan kaki juga. Iya, dengan bersama neneknya, dengan orang tuanya.
kalau tiap hari Jumat mereka datang ke masjid ini untuk melaksanakan Jumatan. Sehabis Jumat mereka belajar, baik orang tuanya itu seperti saya habis Jumatan itu mereka ada pembinaan akidah yang disampaikan oleh saya. Kemudian setelah saya membina akidah habis Jumatan, kemudian selanjutnya sebelum asar saya membina anak-anak ini yang mereka semangat dan jauh 7 kilo jalan kaki. Mereka jalan kaki, tidak ada motor, juga tidak apa-apa. Mereka tidak pikir hujan panas, mereka tetap datang ke masjid ini untuk bertemu atau untuk belajar, sekedar belajar sholat dan membaca Al-Quran. Ada satu peristiwa yang sangat menyentuh hati saya. Ada satu nenek-nenek yang jaraknya 7 kilo. Mereka datang, pas begitu saya tanya, mereka datang ke masjid ini hanya sekedar untuk dengar adzan. Bersyukurlah para orang tua di desa ini memiliki anak-anak yang soleh dan solehah meski belajar mengaji dengan fasilitas yang minim. Belum ada listrik dan peralatan yang tak memadai, namun semangat belajar mereka sangat menyentuh hati. Memandang wajah-wajah riang para ibu ini punya arti tersendiri bagi kami. Bukan hanya sekedar saya menyampaikan agar mereka berbaik dalam beribadah, mengajarkan tentang sholat, mengajarkan tentang kebaikan, tetapi juga saya tidak lama-lama dalam mengajarkan kami itu mereka untuk langsung menjalankan sunnah Al-Quran, sholat Al-Jum'ah. Apabila setelah menunaikan sholat wajib Jumat, maka menyebarlah di bumi untuk mencari rezeki Allah, istilahnya untuk mencari pekerjaan. Ini kita lihat lagi pabrik istilahnya, pabrik betul-betul mentingkan tentang ekonomi tadi. Mereka hanya bukan adalah tenun. Baik, kita tanya ini. Enak homoesa. Moeteno di pinggir ada sedang bikin tenun. Oh, ini benangnya mereka dapat beli sendiri, kemudian mereka buat sendiri. Satu ini ukuran berapa ini? Homoesa isi. Neka. Jadi ini terbentuk semacam selendang asli untuk timur sini, dan ini harganya sangat tinggi sekali ini. Harganya sangat tinggi ini dia punya harga di atas 100.000 ini. Dalam satu ini ibu dapat berapa hari ini satu ini? Nenofau kamu isi. Punes hampir 10 bulan ya. 10 bulan ini bikin untuk membuat satu tenun selendang seperti ini memakan waktu berbulan-bulan. Tetapi kalau khusus membuat ini tidak sampai puluhan bulan, tetapi hanya 2 bulan bakal ya. Punua. 2 bulan sudah selesai. Ini mau bikin apa Ibu? Selendang kecil ya, termasuk selendang kecil. Jadi, ini berapa hari Ibu buat ini? 2 minggu. Itu full atau tiap hari atau toplennya dulu? Oh, tiap hari ini dibikin tiap hari, membutuhkan waktu 2 minggu atau 15 hari selesai. Dia punya harga ini berapa kira-kira Pak jual di pasar? 100.000 rupiah dibawa ke pasar untuk membeli. Kaum muslimah yang berdaya yang mampu mandiri dengan cara memproduksi kain tenun. Dalam industri wisata yang sedang berkembang ini, kain tenun produksi para ibu ini bernilai tinggi. Satu kain selendang bisa berharga 150 sampai 300.000 rupiah, sementara kain sarung bisa berharga 1 juta rupiah. Perayaan menyambut tamu kemudian dilanjutkan dengan potong kambing dan ayam. Dengan sukacita, warga menyiapkan masakan untuk disantap setelah sholat asar. Keramahan ini telah membuat runtuh seluruh keseorang kota seperti kami.
Wajah-wajah ini begitu tulus memberi kebahagiaan kepada orang lain. Hari menjelang sore, waktunya sholat asar. Satu persatu warga mengambil wudhu dan sholat berjamaah. Hari itu, Ustadz Hudri yang menjadi imam sholat, persis belasan tahun lalu ketika dia terakhir berada di desa ini. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Nah, sekarang tiba saatnya makan besar. Satu persatu jenis makanan dihidangkan. Ada ayam kecap, sop ayam dan kambing, dan ini dia sambal lombok merah yang dicampur dengan garam. Wih, meski sederhana tapi sangat nikmat. Perjalanan kami hari ini punya banyak arti. Berkenalan dengan Ustadz Hudri sungguh meluaskan wawasan kami tentang Islam dan bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Berkunjung ke daerah terpencil dan berjumpa dengan warga lokal telah memberi kami banyak ilmu tentang kesederhanaan yang membahagiakan.